Saya sekarang mau berbagi tutorial terapi mandiri untuk di rumah ya bagi penderita stroke. Ini kebetulan ibu ini stroke, nah ini tangan tidak bisa digerakkan sama sekali, betul ibu ya? Ini tidak bisa diangkat, tidak bisa sama sekali. Kaki tidak bisa dilipat, tidak bisa sama sekali. Nah ini kakinya kaku teman-teman ya. Bagaimana teknik terapi mandiri untuk stroke di rumah? Jadi teman-teman bisa membantu karena stroke itu rehabilitasi, jadi harus dibantu. Nah sekarang teman-teman bisa lihat caranya. Di bagian paha ini boleh dikasih begini dari atas ke bawah, begini nih. Dari atas ke bawah, begini. Ini relaksasi otot, ya. Kemudian reposisi otot. Karena ini belum bisa bergerak sama sekali. Coba gerakan ibu. Tidak bisa, dilipat tidak bisa. Dilipat tidak bisa. Nah bagaimana caranya teman-teman supaya ini bisa terlipat? Ini harus dilatih dan dibiasakan ya. Harus dilatih dan dibiasakan. Saya punya sesuatu sentuhan, teknik tekanan yang akan saya bagikan. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe dulu. Pastikan untuk mengikuti YouTube Pijat Indonesia. Dan saya berharap teman-teman mau membagikan video ini kepada teman-teman yang lain di YouTube supaya banyak yang tahu bagaimana teknik terapi mandiri stroke di rumah. Karena walaupun sudah saya sendiri yang terapi seperti ini, tetap di rumah harus dilakukan relaksasi juga. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ini belum bisa dilipat. Sekarang coba ibu lipat sendiri. Nah ini kalau tidak dibantu tidak akan bisa terlipat teman-teman. Untuk membiasakannya teman-teman ya, untuk membiasakannya ini boleh dilihat nih. Nih. Nah ini ditekan di jari kaki, tekan di jari kaki seperti ini bisa terlipat bu, lipat. Oke, lipat. Ini bisa dilipat teman-teman. Nah ini cara untuk mengatasi kaki penderita stroke ya, begitu teman-teman. Nah sekarang sudah mulai bisa sedikit ya. Ini ditekan dari luar juga boleh, otot pahanya. Nah ini sudah mulai ada pergerakan. Nah yang selanjutnya ditekan yang mana lagi Pak Mumin ya. Untuk terlipatnya teman-teman ini di kaki begini nih. Ini langsung terlipat. Lurus boleh ibu? Terus oke. Senang kaki ibu bisa bergerak? Senang? Selama 1 tahun lebih tidak bisa bergerak. Betul ya? Nah ini teman-teman tidak bisa bergerak sama sekali selama 1 tahun. Ya sekarang sudah mulai ada pergerakan. Nah sekarang biasakan juga untuk menekan begini. Nah, kemudian ibu dorong begini ke depan. Ini yang didorong. Oke, belum ada gerakan. Nah sekarang bagaimana supaya terlipat? Ini ditekan di jari kaki begini. Ini langsung terlipat teman-teman ya. Tadi tidak bisa, jadi dibantu seperti itu di bagian jari kaki. Nah cara memegang jari kakinya itu teman-teman boleh simak seperti ini. Coba dilihat. Ini caranya begini. Ini langsung bergerak. Sistem persarapan di seluruh tubuh itu kena sehingga membuat seseorang bisa bergerak. Begini. Nah, tapi disclaimer teman-teman, kalau orang yang kena penyakit gula tinggi itu biasanya justru tidak terasa pada bagian jari kaki. Nah, ini bisa langsung bergerak nih. Tuh. Lipat Ibu. Lipat. Oke. Lipat lagi. Nah, jari kedua ya. Lurus lagi boleh? Kasih lurus. Nah, ada tenaga ibu? Senang ada tenaga tangannya? Nah, jadi di rumah boleh ya. Boleh diperhatikan, sengaja saya buat video ini teman-teman supaya keluarga di rumah juga bisa membantunya ya. Kemudian ini. Satu lagi, set. Lipat ibu. Lipat. Oke. Nah ini langsung terlipat teman-teman ya. Jadi yang tadinya tidak bisa bergerak, itu secara spontan refleks itu bisa bergerak. Nah, kenapa bisa begitu Pak Mumin? Ini di jari kaki titik refleksi untuk menggerakkan sistem persarapan di seluruh tubuh begitu. Nah, ini bisa langsung refleks bergerak. Yang tadi tidak ada tenaga, dorong lagi, Bu. Kasih lurus. Terus. Nah, di rumah ini kan kaki orang stroke itu biasanya kalau ini kadang begini dia langsung jatuh turun. Nah sekarang ini digerakkan begini di rumah ya. Di rumah boleh digerak-gerakkan begini supaya otot paha jadi bagus begitu. Nah
ini ke bawah. Nah, kemudian di belakang lutut itu ditarik di bagian otot betis, tarik ke bawah begini. Ke bawah ya, jangan ke atas teman-teman. Karena otot orang stroke itu kayak diperas begitu, ya. Subscribe, like, dan bagikan video ini. Sakit tapi segar ibu. Kalau sudah dilepas rasa mau lagi. Nah begitu. Jadi itu teman-teman ya. Ini salah satu cara untuk melatih kaki penderita stroke. Nah diantaranya salah satunya tekan pada jari kaki supaya dia bisa ada gerakan. Tetapi tidak boleh terlalu lama. Ya, hanya sekitar tidak boleh lebih dari 1 menit itu di setiap jari kakinya begitu. Nah kemudian yang berikutnya lagi. Karena ini jari-jarinya tidak main, ini ditekan di sini nih. Nah ini, kalau saya tekan di sini teman-teman, kalau saya tekan di sini itu jari kaki bergerak. Nah, ini simpulnya nih itu, langsung bergerak. Nih di sini, ya, di sini nih jarinya, ya. Nah ini, tuh, begini caranya. Nah ini yang ditekan, urat ini nih, tuh, urat ini. Urat ini kalau ditekan, ini dengan gampang bergerak di jari kaki nih, yang normal. Nah, kalau yang tidak normal ini agak berat, tidak bergerak. Nah, ini kalau digerakkan begini, tapi ini pasti sakit. Nah, di sini. Nah, cara menghilangkan rasa sakitnya, cara supaya urat di sini terurai, ini yang ditekan di belakang ini, di bagian mata kaki ini, teman-teman. Di belakang mata kaki, cari, tapi dengan gerakan seperti ini. Gerakannya seperti ini. Jangan dari bawah, dari atas ke bawah begini. Diambil begini, ke arah dalam mata kakinya. Nah, kemudian di sini digoyang-goyang lagi. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang begini. Nah, ini. Kemudian setelah itu dorong ke dalam begini, tapi dengan posisi ini harus lurus begini. Tekan begini, tahan beberapa detik, kemudian kendorkan. Di rumah boleh begini. Nah nanti ini saya sambil kasih tahu keluarga bagaimana terapi mandiri di rumah. Karena nanti kalau orang stroke itu jalan itu pasti kaki begini. Kaki biasanya bengkok ke dalam. Nah, jadi supaya bagus kakinya, ini didorong ke dalam begini Pak. Dorong ke dalam begini dan urat di sini digerak-gerakkan. Urat yang ini. Yang besar ini digerakkan, tapi ke arah luar, jangan ke dalam. Ini ke arah luar, begini. Nah, ini ditekan begini ke arah luar. Kalau ditekan ke arah luar ini otomatis bergerak. Tadi tidak ada gerakan kaki, ini bisa refleks bergerak. Coba, ini. Nah nanti latihannya sampai tuntas saya kasih tahu semua. Nih. Bagikan videonya, jangan lupa yang belum subscribe silakan ikuti channel Pijat Indonesia dengan cara subscribe, kemudian aktifkan tanda loncengnya dan bagikan video ini, klik suka teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Begitu ya. Nah ini. Jadi digoyang-goyang begini kalau orang stroke itu ya. Nah, kemudian gerakan yang berikutnya lagi di sini. Di sini satu, kemudian di sini. Ini titik-titik intinya yang saya kasih tahu teman-teman. Nih, kalau saya tekan di sini rasanya sampai ke telapak kaki Ibu ya. Betul ya? Nah ini. Nah sekarang coba Ibu tarik kakinya sedikit. Nah terasa ada tenaga bertambah Ibu ya. Lebih ringan. Nah sekarang ini kita lipat lagi begini teman-teman. Ini dilipat. Ini diambil otot yang di bagian dalam betis. Di bagian dalam lutut. Di belakang lutut ya. Digerak-gerakkan begini. Tarik begini ke bawah. Nah, biasanya di belakang lutut itu ada urat yang menumpuk, teman-teman ya. Nah, ini. Ini nih. Nah, kalau digerakkan di sini, jari kaki bergerak. Nah. Kemudian lakukan pukulan ringan seperti ini, teman-teman ya. Di bagian ini. Begini. Nah, tapi Pak Mumin kalau dipukul begitu timbul getaran begini. Kalau bergetar begini, tekan terus sampai berhenti getarannya, tahan 2-3 detik, baru dilepaskan. Itu cara untuk menghilangkan getaran kaki
untuk orang yang stroke sambil menekan-nekan urat di sini. Begitu. Apa yang menggerakkan itu Pak Mumin? Itu yang menggerakkannya teman-teman adalah saraf, ya. Sarafnya terpengaruh sehingga timbul gerakan perintah saraf yang tidak terkontrol sehingga membuat kaki jadi bergetar. Nah, ini ditahan begini dari bawah teman-teman, baru ini didorong begini. Nah, jadi nanti ibu pun boleh buka channel YouTube Pijat Indonesia, baru lihat video ibu sambil mempraktekannya di rumah. Nah, begini. Nah, setelah itu posisikan kaki lurus sejajar begini. Kemudian ini gerak-gerakan begini. Nah, ini. Ringan saja. Tidak boleh terlalu kasar. Nah, perlakuan terhadap orang stroke ini jangan sampai membuat orang yang stroke-nya kesakitan hebat dan tidak tahan, karena itu hanya akan merusak jaringan otot atau urat-uratnya teman-teman ya. Bahkan posisi tulang saja bisa berubah ya, gara-gara salah terapi. Jadi saya sampaikan ini bukan berarti saya sebagai orang yang maha pintar, tidak. Inilah cara saya membantu pasien stroke yang datang ke tempat kami di Pijat Refleksi MM Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, sekarang ini ibu di rumah pun harus latihan. Jadi nanti kalau kakinya sudah bisa ditekuk begini, ibu berlatih untuk kasih keluar. Masuk lagi, keluar lagi, tahan, masuk lagi. Nah, biasanya langsung jatuh. Oke, kasih masuk. Masuk lagi. Oke, sudah lebih bertenaga. Ada harapan sembuh ibu? Betul ya? Nah, ini kaki sudah mulai sedikit agak lentur teman-teman. Tapi perlu saya ingatkan bahwa stroke itu rehabilitasi. Ibu pun harus latihan di rumah. Betul ibu ya? Harus rajin, harus semangat. Nah, ibu tidak boleh mengeluh. Ibu tidak boleh mengeluh. Ya. Begitu. Nih. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya teman-teman. Supaya orang stroke banyak terbantu ya. Karena banyak sekali orang stroke tentu kebingungan harus terapi kemana. Maka saya selalu membuat video tutorial di channel YouTube Pijat Indonesia. Yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe dan klik tanda suka. Kemudian bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada semua orang. Supaya banyak orang stroke yang terbantu. Itu di kaki. Nah, kemudian di tangan. Nah, ini tangan bengkok. Tidak bisa digerakkan ibu ya. Kalau tidak dikasih begini tidak bisa. Dibeginikan pun tidak bisa lurus. Ini tidak bisa lurus. Nah, sekarang ini tidak perlu pakai magic teman-teman ya. Tidak perlu pakai magic. Hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saja. Ini ditekan di sini dulu. Ditekan di bagian otot ini, pertemuan antara lengan atas dengan otot dada. Tekan-tekan sedikit. Sakit tidak ibu? Tidak sakit. Oke. Nah, setelah itu teman-teman begini. Ya, saya prihatin sekali dengan orang stroke, makanya ini saya bagikan. Ini tekan di bagian luar ini, tapi tidak boleh terlalu keras. Jangan gerakkan, hanya menekan-nekan begini saja. Tekan-tekan begini saja, sambil ini diluruskan. Begini. Jadi ini bisa langsung lurus teman-teman. Ya, ini langsung lurus. Ya. Kemudian selanjutnya di mana lagi Pak Mumin? Ambil otot di bawah ini. Pelan-pelan. Ya, kalau ini sakit sedikit bu ya. Sakit. Tuh. Ini sakit sedikit di bawah sini. Nah, kemudian cara meluruskan itu sederhana. Ini saja, tarik begini. Jadi teman-teman mungkin pernah menyaksikan di media sosial, oh tangan yang bengkok begini itu bisa langsung lurus. Memang kalau ditarik begini lurus sendiri teman-teman. Nah, melalui video ini saya ingin bagikan sedikit pengalaman saya teman-teman. Boleh didekatkan kameranya. Saya membagikan tips. Ini tangan bengkok, ya.
tanpa harus perlu ritual sendiri, saya bisa membuat ini jadi lurus, terbuka. Nih. Tuh. Sakit ibu. Ini. Tangan yang bengkok begini itu bisa lurus. Caranya tekan di sini. Ah. Nih, lurus tuh. Terbuka, ya. Ini terbuka langsung. Ya. Jadi tidak perlu sesuatu hal yang sifatnya seolah-olah kita ini sakti, tidak, teman-teman. Ini memang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi tubuh. Ya. Jadi ini tidak pakai magic. Saya tadi mau terapi itu bangun pagi bismillah saja, teman-teman, ya. Berharap berkah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap berkah dari Tuhan supaya orang yang saya terapi bisa diberi kesembuhan, berkah. Nah, saya hanya menerapkan apa yang sudah sering saya lakukan. Ini yang ditekan di sini nih, ini. Tekan begini, maka tangan akan lurus. Tekan begini, urat-urat tendon jadi kendor. Sakit tidak ibu? Tapi senang lihat tangan ibu bisa begini. Senang ya? Senang bu. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana supaya tidak kembali Pak Mumin. Ini Pak, ya. Ini di rumah sendiri pun di rumah boleh ini. Ini ditekan urat ini nih, tuh. Nah, di sini agak sakit. Nah, diambil lagi di sini nih. Kira-kira 1 senti di sini nih, ya. Di sini, tarik keluar begini. Ditarik ke arah luar, tapi jangan terlalu ke dalam. Urat yang ini saja. Nah, kemudian ini luruskan begini. Ini kan sudah bisa lentur tuh. Nah, selanjutnya ini di urat ini Pak. Urat ini dicari. Nah ini, urat ini dicari nih. Kalau saya gerakkan di sini, jari tangan bergerak tuh. Nah ini, jari tangan bergerak tuh. Sama seperti ke orang yang sehat. Kalau dipraktekkan, saya sendiri praktekkan begini. Nah ini, tuh tangan saya bisa bergerak. Nah ini yang disebut dengan metode terapi refleksi, ya. Ini, tuh bergerak. Nah jadi ini pun saya praktekkan juga ke orang yang stroke. Nah tadi tangannya ibu ini bengkok sekali. Caranya Pak Mumin supaya tidak kembali lagi, di rumah dilatih begini Pak. Tangannya begini, pegangannya. Pegang begini tangannya, ya posisinya begini. Tekan-tekan dulu di sini, baru ini ditepuk. Begini caranya. Sakit, Bu. Sakit. Memang pertama ditepuk, teman-teman. Nah, ini lurus, toh. Tadi tangan ibu ini bengkok, sekarang bisa saya luruskan begini. Tapi ini, nanti kalau kembali ke rumah, bengkok lagi sedikit. Tinggal dilatih di rumah. Harus dilatih. Jadi tidak bisa sekaligus kalau stroke. Itu perlu saya tegaskan kepada teman-teman semua, bahwa stroke itu rehabilitasi. Kemudian sering juga dikasih begini Pak di rumah. Ini latihan ringan. Tapi efeknya besar untuk orang stroke. Ini ringan gerakannya. Tidak dipaksa. Karena tangan orang stroke itu rata-rata, kenapa dia begini? Karena dia susah begini. Karena otot di sini terkunci. Biasanya kan sakit ibu ya di sini. Nah, kalau digerakkan begini biasa sakit. Sekarang saya gerakkan begini, tidak sakit. Nah, tidak sakit lagi teman-teman. Nah, ini di cara meluruskannya begini, posisikan tangan begini, baru tarik saja begini, tidak perlu pakai mantra-mantra, ya. Begitu, ya. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun di rumah. Terapi kaki dan tangan untuk orang stroke yang susah digerakkan. Nah, kemudian ini ambil di sini nih. Urat ini digerakkan begini. Urat di dalam ini, teman-teman, di sini nih, ya. Digerakkan begini. Nah, kemudian ini. Dua ini. Di belakang tadi begitu, kemudian di sini juga bisa, ya. Nah, di bagian ini. Nah, kemudian diposisikan begini, teman-teman. Tekan di sini. Pas di tengah-tengah. Agak sakit sedikit, Ibu? Betul? Agak sakit sedikit. Nah, kemudian ini gerakan pergelangan pelan-pelan begini. Tapi tidak boleh kasar. Ingat, tidak boleh membuat orang yang stroke itu kesakitan hebat. Ya, begitu teman-teman. Ini tadi tidak bisa bergerak sama sekali, Bu, toh?
Angkat tangannya sekarang begini. Ada tenaga? Senang Ibu? Biasanya tidak bisa begitu Pak ya, selama 1 tahun. Nah ini ada keluarganya yang lihat teman-teman. Ada suami, ada anaknya. Suaminya Pak ya? Kakak. Nah, itu. Nah sekarang ini kita tekan. Kemudian latihan yang paling nyaman buat untuk orang stroke itu teman-teman, supaya orang yang stroke-nya ini merasa nyaman dan tidak tegang di leher. Ini ada caranya. Ini angkat begini tangannya ke atas. Sakit tidak Ibu? Tidak sakit? Biasanya kalau dikasih begini sakit? Sakit. Sekarang? Tidak sakit. Nah, senang Ibu tangan bisa begini? Nah, ini. Biasanya biar Ibu sendiri yang kasih begini sakit juga. Nah, apalagi orang lain ya. Sekarang tidak ada sakit sama sekali? Tidak. Nah, biasakan tangannya di atas begini 2-3 menit. Atau kalau malam Ibu boleh kasih ke atas sambil diangkat sendiri sekarang. Turun. Set. Up. Senang tangan bisa bergerak. Nah, ada tenaga rasanya di tangan Ibu. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman bagikan video ini, itu teknik-teknik dasar bagaimana cara mengatasi tangan penderita stroke dan bagaimana cara mengatasi kaki penderita stroke. Di bagian video yang lain teman-teman bisa menyimak bagaimana terapi mandiri stroke. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di media sosial. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.